Pada akhirnya salah seorang ketua PBNU juga ikut berkomentar terkait soal nasab Pram Pahlawi yang secara tidak langsung memberikan pengukuhan terhadap Wali Songo bahwa Wali Songo adalah merupakan klan Pahlawi. Hal ini menuai kecaman dari Gus Puat Pleret. Gus Puat Pleret meminta kepada Gus Yahya, ketua PBNU, agar mencopot orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di tubuh kepengurusan Nahdlatul Ulama. Saya itu hanya selalu berpikir tentang kehormatan Nahdlatul Ulama, bukan yang lain gitu. Tentang marwah Nahdlatul Ulama lah. Kalau caranya ya begini gimana ini? Pengurus PBNU malah rusak marwah NU itu gimana? Gitu. Gus Yahya copot aja ya kayak gitu. Kalau nggak bisa dikondisikan, mulutnya buat dikondisikan. Kalau nggak copot, ganti yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 930 TV dari Buta Pandita Lubi Kabupaten Bulukumba. Satu video menarik dari Gus Puat Pleret, salah seorang kiai dari Jawa Tengah ya. Beliau adalah salah seorang pengasuh pondok pesantren di Pleret yang memang sangat kritik terhadap orang-orang yang selama ini berkecimpung di Nahdlatul Ulama, baik itu dalam struktural ataupun etnokultural yang senada dengan kelompok Pahlawi atau yang membela kelompok Pahlawi. Baru-baru ini ada pernyataan yang sangat menohok dari beliau, di mana seorang wakil ketua PBNU yaitu Kiai Haji Fahrul Razi memberikan pembelaan terhadap nasab kelompok Pahlawi, menganggap bahwa orang-orang yang membahas soal nasab kelompok Pahlawi atau yang berbicara soal putusnya nasab kelompok Pahlawi itu adalah orang-orang yang dalam tanda petik bagi Kiai Haji Fahrul Razi adalah orang-orang yang bermasalah. Nah, baru-baru ini ternyata ada juga Kiai Haji Sulfan Mustafa ya, salah seorang wakil ketua PBNU juga, itu mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah kelompok Pahlawi dari Yaman. Hal ini semakin membuat Gus Puat Pleret meradan dan menampol kiai tersebut, meminta Gus Yahya agar orang ini dikondisikan, ditertibkan, dipecat dari PBNU karena dianggap tidak berkompeten. Gus Puat Pleret menyatakan bahwa kalau tidak memiliki kompetensi, ya sebaiknya tidak usah bicara, lebih baik diam, karena diam itu adalah emas. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini ternyata ada rentetannya ya tulisannya si siapa? Kiai Fahrul Razi itu ternyata di situ ada juga Kiai Zulfa Mustafa ya. Terus tak googling itu ternyata dia ya lulusan madrasah aliyah. Setahu saya dia ya suka bikin lirik atau syair dalam bahasa Arab. Ya agak lucu-lucu gimana gitu. Tapi ya lumayan lah. Kemudian di acara yang di apa itu kalau di Malang itu si Habib siapa itu, dia ngomongnya ngaco juga gitu. Dia ngomong si Zulfa Mustafa itu ngomong bahwa Wali Songo itu Pahlawi dari Yaman. Padahal itu kan disampaikan oleh bukan ahli nasab tapi oleh ahli sejarah Van den Berg gitu. Itu kan sudah dibahas ya. Saya sendiri ngerti bahwa si Kiai Zulfa Mustafa itu ngomong ngaco ini ya setelah saya lihat konten di Benteng Nusantara, dan juga malam ini dibahas secara live oleh Kiai Nur Ihya Surabaya ini. Dan Kiai Zulfa Mustafa katanya itu wakil ketua PBNU. Jadi gini loh, supaya nggak makin malu-maluin Nahdlatul Ulama. Kalau saya lihat kan Zulfa Mustafa itu lahiran tahun 77 ya, jadi 46.
itu kan dia ngertinya ya sedikit tentang fikih dia tahu lah, tapi kalau tentang nasab kan sama sekali dia nggak tahu. Jadi jangan ngomong sesuatu yang tidak kita kuasai gitu lah. Bahkan kalau menguasai yang sedikit-sedikit pun lebih baik tidak usah detail, tidak usah ngomong. Makanya saya itu nggak pernah menunjukkan apa kitab nasab ya, biar itu urusannya Kiai Nur Ihya sama Kiai Imaduddin tentu saja ya, ada Gus Aziz, ada Gus Ahong ya, biar itu. Kemudian saya juga nggak pernah ngutip-ngutip diagram tes DNA ya, karena itu bagiannya Dr. Sugeng gitu. Saya hanya secara umum saja kesimpulannya gitu, karena saya bukan ahlinya gitu loh. Dan begitu juga kiai-kiai kalau menyampaikan sesuatu itu ya sesuai dengan faknya. Kalau faknya fikih yang ngomong fikih, kalau faknya tasawuf yang ngomong tasawuf. Jangan faknya fikih ngomong nasab ya kacau balau. Jadi apa? Lebih baik diam kalau kita tidak tahu, karena diam itu adalah apa, perhiasan untuk orang yang belum tahu atau tidak tahu. Jadi supaya jangan nganu, aduh ini memprihatinkan banget aku. Kemarin sih soal Fahrul Razi itu saya masih emosi. Sekarang itu malah saya judek kayak bisa kayak gini ya. Iya. Soalnya pengurus PBNU kayak begini. Dan secara umum saya saya disclaimer lah, saya dapat informasi yang valid. Kalau netizen bilang A1. Jadi sebenarnya kan ketum PBNU Kiai Yahya, Gus Yahya kalau Stakuf itu paham benar bahwa nasab Alwi itu palsu, tidak tersambung ke Rasulullah. Jelas tahu dan paham. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya, dan beberapa pengurus PBNU begitu. Tapi pengurus PBNU yang lain kayak Fahrul Razi, kayak si Zulfa Mustafa, bahkan Rais Ngam, kok jadi kayak begitu itu gimana? Jadi iya ya, mbak ya ngomong sesuai dengan faknya saja gitu. Jangan ngomong sesuatu yang bukan faknya dan mengingkari apa yang sudah disampaikan oleh ahlinya lah. Kalau nasab itu memang bidangnya Kiai Imat toh, dan juga ya Kiai Nur Ihya. Pokoknya belajar, kalau belajar baca kitab dulu daripada tapi tentu saja daripada ya, yang celebung nggak jelas-jelas kayak gini itu, saya itu hanya selalu berpikir tentang kehormatan Nahdlatul Ulama, bukan yang lain gitu. Tentang marwah Nahdlatul Ulama lah. Kalau caranya ya begini gimana ini? Pengurus PBNU malah ngerusak marwah NU itu gimana? Itu Gus Yahya copot aja ya kayak gitu. Kalau nggak bisa dikondisikan, mulutnya buat dikondisikan. Kalau nggak copot, ganti yang lain. Assalamualaikum.